Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai Sobat Inspirasi, terima kasih untuk kesempatannya. Kali ini saya, Febrian Pariama, akan membawakan sedikit pembahasan mengenai pemimpin yang baik adalah pelayan yang bijak. Nah, topik kali ini yang saya bahas merupakan judul esai pada saat saya mengikuti lomba kemarin. Ya, sebelum kita membahas lebih jauh tentang pemimpin yang baik adalah pelayan yang bijak, saya ingin memberikan sedikit perumpamaan bagi Sobat Inspirasi nih, agar Sobat Inspirasi lebih memahami sedikit mengenai isi dari esai saya. Ya, pemimpin itu seumpama seorang pengembala yang mengembalakan ternak. Ia harus menjaga, merawat, dan memelihara kawanan ternaknya. Ia harus mengenali dan memerhatikan kawanan ternaknya. Jika ada ternak yang lapar, ia harus mencari makan. Jika ada ternak yang hilang, ia harus mencari. Dan jika ada ternak yang sakit, ia harus merawat dan mengobati ternaknya. Ternak yang berkualitas baik akan menambah daya tarik bagi para pembeli, dan tentu penawaran harga di pasaran akan menjadi baik. Nah, hal ini akan menjamin keberlangsungan dan kemajuan sebuah peternakan. Pengembala, walaupun dia seorang pemimpin dari peternakannya, namun dia juga menjadi pelayan bagi ternak-ternaknya. Ia akan berusaha dan berkorban agar ternaknya unggul dan berkualitas. Ia akan berusaha menjaga nama baik peternakannya. Ia akan meningkatkan kualitas dari peternakannya. Nah, teman-teman, inti dari semua ini adalah pemimpin itu sadar bahwa dirinya adalah seorang pelayan. Pemimpin yang harus melayani dan bukan dilayani. Pemimpin yang menganggap dirinya tidak harus dihormati, namun dihargai. Pemimpin yang rela berkorban, pemimpin yang bisa memahami kepentingan rakyatnya, dan pemimpin yang mampu melihat peluang dalam segala aspek dan bidang untuk mensejahterakan rakyatnya. Menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah, dan tidak semua pemimpin itu sadar bahwa tanggung jawab yang ia pegang sangatlah besar. Sepatah kata yang keluar dari mulut dan sedikit pergerakan akan berdampak pada alur kepemimpinannya. Pemimpin atau kepemimpinan adalah hubungan yang saling mempengaruhi antara pemimpin dan pengikutnya, menurut Yudi Atmaja 2013. Nah, Sobat Inspirasi, pemimpin itu harus inovatif, aktif, serta solutif dalam memimpin tugas dan bertanggung jawab dalam kepemimpinannya. Jujur dan bijak dalam mengambil keputusan dan mengutamakan kepentingan rakyat dan tidak merugikan rakyat, serta melayani dan mengayomi rakyat tanpa pandang bulu. Artinya, dia akan melayani siapa saja, mau itu mempunyai jabatan ataupun tidak. Dia akan melayani semuanya tanpa pandang bulu. Nah, pemimpin di Indonesia masih banyak yang belum menyadari sungguh arti pemimpin yang baik adalah pelayan yang bijak. Nah, Sobat Inspirasi, pemimpin tidak hanya memiliki sifat kepemimpinan yang baik saja, namun juga harus memiliki tujuan yang jelas agar kepemimpinannya semakin terarah. Nah, Sobat Inspirasi, di era modern sekarang ini, salah satu masalah terberat yang dialami negara Indonesia ialah kasus korupsi yang sering terjadi. Nah, korupsi ini bukanlah hal lumrah yang kita baru tahu ya teman-teman. Ini merupakan ya seperti tradisi di negara kita sendiri, korupsi ini. Tapi teman-teman harus tahu bahwa korupsi ini adalah masalah yang paling terberat yang dialami negara Indonesia. Korupsi ini sudah mengkristal dalam sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Tidak hanya mengancam perekonomian negara, nyatanya korupsi juga dapat menghambat lingkungan hidup, lembaga-lembaga demokrasi, hak-hak asasi manusia, dan hak-hak dasar kemerdekaan. Dan yang paling buruk adalah menghambat jalannya pembangunan dan semakin memperparah kemiskinan. Ini menurut Simamarta 2021. Nah, Sobat Inspirasi,
Di tahun 2045, tepatnya 100 tahun kemerdekaan Indonesia yang penuh dengan kemajuan dan kecanggihan sarana dan prasarana, Indonesia sudah merencanakan tujuan untuk tahun 2045 lewat visi dan misi yang merujuk pada kemajuan negara Indonesia, namun tidak melupakan sifat-sifat kearifan lokal masyarakat Indonesia. Generasi sekarang ini merupakan calon generasi emas yang nantinya akan menjadi generasi emas pada tahun 2045 yang melanjutkan dan memajukan negara Indonesia sesuai dengan visi misi yang telah dirancangkan untuk tahun 2045. Nah, sobat inspirasi, jika korupsi masih terjadi di negara ini, maka sudah pasti cita-cita untuk menjadi Indonesia emas di tahun 2045 hilang, sudah tak terarah. Untuk itu, pemimpin sekarang ini harus berusaha memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya, agar visi dan misi bisa mencapai titik tertingginya. Indonesia bisa mencapai Indonesia emas tahun 2045 dengan segala baik tanpa hambatan apapun. Nah, sobat inspirasi, calon generasi emas harus dipersiapkan secara matang. Pertama-tama, untuk mencapai Indonesia emas, pemerintah harus mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu dengan membekali calon generasi emas yang sekarang ini untuk mengetahui dan memahami benar tentang visi misi untuk mencapai Indonesia emas tahun 2045. Nah, sebagai tokoh utama calon generasi emas sekarang ini untuk mencapai Indonesia emas tahun 2045, mereka harus berkualitas. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah harus memberikan sistem pendidikan yang terbaik serta menunjang sarana dan prasarana untuk mendukung secara merata di seluruh Indonesia. Pemimpin harus mampu melihat peluang dan meningkatkan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Nah, sobat inspirasi pasti tahu betul kan bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan, negara maritim yang penuh dengan kekayaan laut, kekayaan alamnya yang luar biasa. Pemimpin Indonesia di tahun 2045, mereka harus melihat peluang itu, mereka harus memanfaatkannya secara optimal untuk memajukan negara Indonesia. Nah, pemimpin juga harus mensejahterakan rakyatnya dengan mengoptimalkan seluruh aspek dalam bidang kesehatan di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Artinya, sistem pelayanan kesehatan di perkotaan maupun di pedesaan, di pedalaman, di pelosok, itu harus sama rata, itu harus merata. Agar bagaimana Indonesia mau mencapai Indonesia emas tahun 2045 sedangkan rakyatnya saja untuk mengakses pelayanan kesehatan itu sangat sulit. Maka untuk itu, untuk mencapai Indonesia emas tahun 2045, sistem pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia sudah harus merata. Selanjutnya, pemerintah meningkatkan kesadaran diri, bela negara dan cinta tanah air. Nah, sobat inspirasi, ada kutipan dari John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat ke-35. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi apa yang kamu berikan pada negaramu. Nah, sobat inspirasi, hal ini seharusnya menjadi tamparan keras bagi calon generasi emas untuk menyadarkan diri bahwa mereka harus memiliki rasa cinta tanah air dan bela negara. Karena yang membangun dan memajukan Indonesia adalah kita sendiri, anak bangsa. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk itu pemerintah harus meningkatkan kesadaran diri, bela negara dan rasa cinta tanah air untuk mengutamakan kepentingan bangsa. Hal ini juga penting dalam persiapan calon generasi emas menyambut Indonesia emas tahun 2045. Untuk itu, sebagai pemimpin, hendaknya dapat menumbuhkan dan membangun kesadaran diri dari calon generasi emas sebagai persiapan menghadapi tahun 2045. Ya, sobat inspirasi, dari beberapa hal yang telah saya sebutkan, maka pemimpin yang diharapkan pemuda untuk mencapai Indonesia emas tahun 2045 adalah pemimpin yang aktif, inovatif, serta solutif dalam memimpin tugas dan bertanggung jawab dalam kepemimpinannya, jujur dan bijak dalam mengambil keputusan,
mengutamakan kepentingan rakyat dan tidak merugikan rakyat, serta melayani dan mengayomi rakyat. Dan untuk membuat Indonesia maju, dia harus mengoptimalkan segala sumber daya alam, sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, memajukan sistem pendidikan di Indonesia dan menyetarakan seluruh pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Nah, semoga visi misi negara Indonesia dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 tercapai. Nah, sobat inspirasi, sekian sedikit pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai esai yang telah saya buat. Semoga pembahasan kali ini menjadi bekal untuk kita semua, menjadi pelajaran bagi kita semua untuk mempersiapkan diri kita menghadapi Indonesia Emas 2045. Sekian dari saya, terima kasih.